Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timur Muhammad Larif dan di sini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Suwanto Sanjaya. Tugasnya adalah untuk membuat video YouTube yang menjelaskan dan mempraktekkan pemrograman Java tentang array satu dimensi dan array dua dimensi. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kita buat codingannya. Oke, untuk yang pertama kita bikin project baru. Kita buat di sini array satu. Langsung kita create di new window. Baik, yang pertama kita buat public static void main atau singkatnya adalah PSVM. Lalu kita enter di sini. In dalam kurung spasi angka sama dengan kita buat di sini kurung kurawal, lalu kita isi dengan angka 10, 20, 30, dan sudah tetap agar otomatis terisi. Lalu sesudah itu kita enter dan kita buat sistem out print atau disingkat dengan SOUT. Nah, di dalam sistem out print ini kita gunakan titik 2, lalu kita buat elemen array 1 dimensi. Titik 2-nya jangan lupa ya teman-teman agar dia tidak error. Yang berikutnya adalah for. Nah, di sini sudah otomatis terisi ya teman-teman. Jadi tinggal kita tab. Di sini for dalam kurung in i sama dengan 0, titik koma i angka titik length titik koma i plus plus. Langsung saja kita tab agar lebih cepat. Lalu di sini kita enter lagi. Kita buat lagi ya sistem out print. Sistem out print itu disingkat SOUT. Kita tab. Lalu di sini dalam kurung kita gunakan titik tanda kutip, lalu kita isi elemen di sini kita spasikan, gunakan tambah, lalu kita buat lagi dalam kurung i, kita di spasi ditambah dengan 1. Oke. Berikutnya di sini kita tambah, gunakan tanda kutip, lalu kita isi
titik 2. Kita geser lagi. Oh, di sini kita spasi teman-teman. Di sini kita spasikan lalu kita tambah. Nah, langsung kita buat angka dalam kurung i seperti yang di sini ya teman-teman. Kita praktekkan saja, kita tambah. Oke, tutup kurung. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita inputan jumlahnya, yaitu adalah 0, jangan lupa titik komanya. Nah, kita enter. Di bawahnya lagi adalah, wah, di sini sudah otomatis ya teman-teman. For dalam kurung in i sama dengan 0.2 i angka titik length titik koma i plus plus. Nah, di sini langsung kita tap saja biar lebih mempercepat pekerjaan kita. Oke, nah selanjutnya kita enter, kita ketik jumlah plus sama dengan spasi angka dalam kurungnya kita masukkan i, lalu jangan lupa titik komanya. Nah, lalu di sini kita buat sistem outprint lagi atau disingkat sort. Nah, di sini di dalam kurungnya kita buat jumlah elemen array, dan di sini sudah otomatis lagi teman-teman, ditambah jumlah. Oke, tinggal kita tab. Nah, sekarang mari kita coba running. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, elemen ke-1-nya 10, elemen ke-2-nya 20, elemen ke-3-nya 30, elemen ke-4-nya 40, dan elemen ke-5-nya 50. Baik, akan saya jelaskan dulu mulai dari sini. Public static void main string arg-nya ini adalah metode untuk yang akan dieksekusi saat programnya itu dijalankan. Lalu di sini inputan angka ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah array integer bernama angka dan menginisialisasinya dengan 5 elemen, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Yang berikutnya adalah elemen array yang di sini ya teman-teman, sistem outprint elemen array satu dimensi untuk mencetak judul outputnya. Yang berikutnya adalah for in, ini teman-teman, i sama dengan 0 titik koma i, ini ya teman-teman, itu adalah untuk loop yang digunakan untuk iterasi melalui setiap elemen di dalam array. Dan ini sistem outprint yang berikutnya, sistem outprint elemen ke ditambah i tambah 1 tambah titik 2 plus angka i. Nah, itu fungsinya untuk mencetak setiap elemen array dengan indeks yang sesuai. Yang berikutnya adalah intent jumlah 0 ini mendeklarasikan variabel atau jumlah untuk menyimpan total dari elemen array-nya. Dan ini for in i sama dengan 0 ini, codingan yang ini digunakan untuk menjumlahkan semua elemen dalam array. Dan yang terakhir, sistem outprint yang
terakhir ini untuk mencetak total jumlah elemen array-nya. Baik, mari kita lanjutkan untuk codingan yang berikutnya. Di sini kita buat lagi new array dimensi 2. Oke. Maksudnya 2 dimensi ya, teman-teman. Langsung kita enter di sini. Kurang lebih seperti tadi ya, teman-teman. Kita buat PSVM atau public static void main. Lalu kita tab. Oke, langsung otomatis terisi, teman-teman. Di sini kita enter. Kita buat in, lalu kita buat tanda kurung yang sama lagi, spasi matriks, spasi sama dengan kita gunakan kurung awal, lalu kita enter. Nah, di sini sudah otomatis ya, teman-teman. Dalam kurung awalnya 1,2,3, nanti akan kita lanjutkan sampai 7, 8, dan 9. Langsung kita tab saja. Lalu kita enter. Nah, kita tab lagi. Nah, dia sudah otomatis terisi, teman-teman. Lalu kita tab lagi. Nah, sudah. Di sini kita tambahkan titik komanya agar dia tidak error. Baik, berikutnya di sini kita buat sistem out print atau sort. Langsung kita tab saja. Nah, dan di dalam kurungnya ini kita buat tanda kutip elemen array 2 dimensi titik 2 langsung di sini. Nah, tutup kurungnya. Berikutnya adalah for dalam kurung in i sama dengan 0 titik koma i matriks titik length titik koma i plus plus. Langsung saja kita tab untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, sudah otomatis, lalu kita enter. Oke, yang berikutnya adalah ini dia, teman-teman. Sudah ada di sini. Front dalam kurung in j sama dengan 0 titik koma j matriks dan kurung i titik length titik koma j plus plus. Langsung saja kita tab. Nah, lalu kita enter lagi. Kita buat sort atau sistem out print lagi. Kita tab ya. Nah, sudah. Di dalam kurung kita isi ini, teman-teman. Ini matriks i j plus di sini tanda kutipnya kita kosongkan. Langsung kita tab saja. Oke, sudah selesai. Lalu berikutnya lagi, sini kita buat sistem out print atau sort. Langsung kita tab. Nah, sudah. Berikutnya kita buat in jumlah sama dengan 0 titik koma, di bawahnya lagi mirip seperti yang tadi, teman-teman. For in i sama dengan 0 titik koma i matriks titik length titik koma i plus plus. Di sini langsung saja lah kita tab, teman-teman, agar lebih cepat. Oke, kita enter. Sama seperti yang di sini. For dalam kurung in j sama dengan 0 titik koma j matriks i length titik koma j plus plus. Langsung saja di sini, teman-teman, kita tab lagi. Nah, lalu kita enter.
kita masukkan jumlah plus plus sama dengan matriks. Nah, di sini dalam kurung i, terus lalu dalam kurung lagi j dan titik koma, langsung kita tab. Oke. Ya, dan berikutnya di sebelah sini teman-teman, kita enter. Nah, kita masukkan system out print, kita tab. Nah, dalam kurungnya kita masukkan jumlah elemen array 2 dimensi. Titik 2. Di sebelahnya kita spasikan, lalu kita tambah dan kita tambahkan jumlah. Oke, codingannya sudah selesai teman-teman. Sekarang mari kita run. Apakah berhasil? Kita tunggu sebentar. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Apa ada yang kurang sedikit? Oke, baik teman-teman. Di sini saya sudah menemukan kesalahan saya itu di mana. Jika yang tadi kan seperti ini apa teman-teman keluarnya. Maka untuk memperbaiki itu kita nah ini ln-nya kita hapus. Lalu kita run. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang pertama, public static void main string ini adalah metode utama yang akan dieksekusi saat program itu dijalankan. Lalu untuk yang di sini teman-teman, in dalam kurung matriks ini dan angka-angka ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi bernama matriks yang berisi 3 baris dan 3 kolom dengan nilai yang telah ditentukan. Yang berikutnya di sini ya teman-teman, sistem out print elemen array 2 dimensi itu untuk mencetak judulnya, untuk mencetak judul inputannya. Dan di sini for in ini untuk digunakan untuk iterasi melalui setiap baris array 2 dimensi. Dia itu fungsinya sebagai loop pertama teman-teman. Dan ini yang ini itu digunakan untuk loop kedua. Fungsinya ya kurang lebih seperti yang pertama ini teman-teman. Yang berikutnya adalah sistem out print matrix dalam kurung J, lalu dalam kurung I dan dalam kurung J ini fungsinya adalah untuk mencetak elemen dari matriks dengan spasi di antara elemen. Berikutnya adalah in jumlah 0. Itu untuk mendeklarasikan variabel jumlah untuk menyimpan total dari elemen array-nya. Lalu ini sama seperti tadi ya teman-teman, ini untuk loop pertama dan yang ini untuk loop keduanya. Dan
jumlah plus sama dengan matriks dalam kurung I dalam kurung J itu adalah untuk menambahkan setiap elemen ke variabel jumlah. Dan yang terakhir sistem outprint ini adalah untuk mencetak total jumlah elemen dari array 2 dimensi. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jika masih banyak kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.